survei ini, lembaga survei ini makin lama bukan mengawal proses demokrasi yang baik, tapi lama-lama mengawal kecurangan. Karena mereka bukan lagi sekedar lembaga survei, tapi lembaga yang punya preferensi politik. Di satu sisi survei, di satu sisi mereka tim pemenangan. Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan potensi adanya lembaga survei pesanan pihak tertentu pada pemilu 2024 mendatang. Puadi menyinggung bahwa tidak sedikit pihak yang melakukan manipulasi sampling dalam membuat survei. Ini yang sebenarnya memprihatinkan ya, kalau kita lihat selama ini bahwa sering sekali lembaga survei itu justru merusak demokrasi kita. Karena mereka menjadi bagian dari tim pemenangan, terutama survei-survei besar itu semuanya bagian dari tim pemenangan, sehingga mereka tidak sepenuhnya objektif lagi dalam melakukan survei. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya, ancaman dari Bawaslu yang akan, pertama dia bicara jangan bikin survei berdasarkan pesanan. Kemudian yang kedua akan mempidanakan mereka yang mengumumkan hasil survei di pekan tenang dan itu pesanan. Coba kita bacakan persisnya ya. Soalnya survei ini, lembaga survei ini makin lama bukan mengawal proses demokrasi yang baik, tapi lama-lama mengawal kecurangan. Karena mereka bukan lagi sekedar lembaga survei, tapi lembaga yang punya preferensi politik. Di satu sisi survei, di satu sisi mereka tim pemenangan. Itu soalnya ya. Bahkan ada lembaga survei yang punya preferensi yang dari jauh-jauh kita sudah tahu pasti ke sana. Oke, coba kita baca ya. Tegas, Bawaslu bakal pidanakan lembaga yang bikin survei pesanan di masa tenang pemilu 2024. Populis Jakarta, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Puadi mengaku pihaknya bakal menindak tegas lembaga survei yang merilis hasil penelitiannya pada masa tenang pemilu 2024 mendatang.
Dia menyebut lembaga survei yang bakal ditindak itu adalah lembaga yang melakukan survei tidak sesuai dengan metodologi atau ada tendensi memenangkan calon tertentu atau survei pesanan pihak tertentu. Tak main-main, Puadi mengatakan lembaga yang berani melakukan survei pesanan ini bakal ditindak pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jangan sampai nanti ada tendensi-tendensi tertentu tidak ilmiah, sampling tidak sesuai metodologi, maka ketentuan hukum pasal 449 ayat 2 Undang-Undang tahun 2017 tentang Pemilu itu berlaku. Jadi boleh ada sepanjang atau syaratnya katanya dalam diskusi pada Kamis ya, tentang Pemilu itu berlaku. Jadi boleh asal sepanjangnya atau syaratnya katanya dalam diskusi pada Kamis. Jadi ada sepanjangnya atau syaratnya. Menurutnya penindakan oleh Bawaslu selain dari temuan langsung bisa juga dari laporan masyarakat. Nantinya masyarakat bisa mengadukan ke Bawaslu secara langsung jika ada indikasi lembaga survei yang tidak bekerja sesuai undang-undang. Kalau ternyata nanti dengan laporan masyarakat terbukti, kita kemudian memenuhi syarat formil dan material, kita registrasi, kita lakukan proses pemeriksaan di Bawaslu bersama polisi dan jaksa terangnya. Ketika pemeriksaan bersama polisi dan jaksa ternyata ditemukan ada tindak pidana, maka sangat mungkin dikenakan pasal 449 dan 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu dendanya 12 juta, kurungan 1 tahun. Itu ada pidananya, nggak main-main. Jadi harus menggunakan prinsip penyelenggaraan itu sendiri, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar lembaga survei agar tetap independen menurutnya. Jangan sampai lembaga survei hanya bergerak berdasarkan pesanan pihak tertentu. Lembaga survei harus berintegritas dan tetap independen, pungkasnya. Ya, tetap independen atau harus independen. Kalau tetap independen, seolah-olah lembaga survei itu sudah independen dan imbauannya harus stay independen. Padahal persoalannya adalah banyak lembaga survei yang tidak independen ya. Ini ada juga ya, Populis Jakarta pesan tegas Bawaslu buat lembaga survei jelang pemilu 2024. Jangan bergerak berdasarkan pesanan. Kurang lebih sama ya, Populis juga. Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan potensi adanya lembaga survei pesanan pihak tertentu pada pemilu 2024 mendatang. Puadi menyinggung bahwa tidak sedikit pihak yang melakukan manipulasi sampling dalam membuat survei. Jangan sampai nanti di metode misalnya kaitannya dengan sampling, kan tidak sedikit yang sampling dimanipulasi. Lalu ada pesanan enggak nih, kalau hal itu terjadi berarti tidak ilmiah lagi. Prinsipnya harus jelas, metode harus jelas, kata Puadi dalam diskusi Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (ASPEPI) bertajuk menegaskan posisi dan peran lembaga survei menghadapi pemilu 2024 di Jakarta. Puadi menegaskan selain menggunakan metode ilmiah, lembaga survei harus mengedepankan integritas dalam melakukan survei. Integritas yang utama karena ini menyangkut kode etik. Kalau tidak memperhatikan integritas, ini menyangkut persoalan keberpihakan, ujarnya. Menurutnya, integritas dari sebuah lembaga survei sangat penting untuk membuktikan bahwa masih independen dalam membuat survei. Integritas dalam bahasa agama kaitannya dengan jujur, amanah, dan tidak dipengaruhi pesanan-pesanan karena nanti khawatir ketika banyak pesanan, metode ilmiah itu mengurangi satu nilai-nilai integritas, ungkap Puadi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lembaga survei juga harus transparan dalam proses, baik dari pengambilan sampel hingga hasilnya. Pasalnya, transparansi lembaga survei juga berpengaruh pada kualitas lembaga tersebut. Kalau ada lembaga tidak transparan, bagaimana nanti hasilnya nanti seperti apa? Outputnya seperti apa kalau diprosesnya melalui proses yang tidak menggunakan prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan, ucapnya. Karenanya ia menampakkan jika lembaga survei harus memenuhi 3 prinsip, yaitu integritas, transparan, dan independensi. 3 hal ini menjadi modal utama agar dalam proses di lembaga survei agar output sesuai prinsip dan ketentuan lembaga survei dan metode digunakan secara ilmiah, imbuh Puadi. Ini bahasa Indonesianya agak parah juga editnya ya, jadi bacanya itu agak membingungkan. Tetapi intinya adalah itu peringatan dari Bawaslu ya. Nah, tapi ya Bawaslu-nya juga harus independen juga dong. Saya sebenarnya sobat era sekalian tidak setuju ya dengan istilah independen untuk penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Yang tepat itu seperti yang saya katakan tadi kepada Direktur Eksekutif Perludem, yaitu bahasa yang lebih tepat adalah netral kalau bicara tentang sikap. Tapi kalau bicara tentang kelembagaan itu mandiri. Jadi bahasa independen itu mudah-mudahan tidak dipakai karena bahasa independen itu lebih cocok untuk seorang pengamat, ya, seorang akademisi. Tapi kalau dia penyelenggara pemilu,
bahasanya bukan independen, tapi bahasanya adalah mandiri untuk kelembagaan dan netral untuk sikap. Ya, jadi walaupun dia punya preferensi, dia tidak boleh tampakkan di depan publik. Tapi kalau seorang intelektual, kalau dia punya preferensi boleh ditampakkan di depan publik ya. Karena itu bagian dari kemerdekaan tentunya. Untuk bersikap tanpa dipengaruhi hal-hal yang aneh gitu ya. Hal-hal yang bisa mempengaruhi kebijakan mereka. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini. Karena ini yang sebenarnya memprihatinkan ya kalau kita lihat selama ini bahwa sering sekali lembaga survei itu justru merusak demokrasi kita. Karena mereka menjadi bagian dari tim pemenangan, terutama survei-survei besar itu semuanya bagian dari tim pemenangan, sehingga mereka tidak sepenuhnya objektif lagi dalam melakukan survei. Ya mungkin mereka bisa memainkan margin of error, bisa memainkan interpretasi atas hasil survei, bisa membentuk opini dan lain sebagainya sehingga ini yang kemudian justru merusak ya. Contoh misalnya tren, mereka bisa menggunakan kata-kata yang positif dan negatif. Misalnya elektabilitas Anies terus meningkat atau elektabilitas Anies menurun. Itu bisa dimainkan padahal meningkat dan menurunnya itu bergantung pada start yang mana. Kira-kira begitu ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Bung RH sudah ngopi belum biar tambah cadas ya. Saya sambil ngopi Sobat Era sekalian. Tapi kalau saya ngopi nggak bisa tidur. Jadi Pak Refli ada salam dari Pak Syahrial Usman dan Pak Dodo Reza Alex dari Hotel Prodeo. Allahu Akbar. Kok Pak Syahrial Usman? Syahrial Usman kan bukannya sudah bebas ya. Kalau Reza Alex dari Hotel Prodeo ya kan Reza kan juga kena hukum ya. Oke, hukum seumur hidup sampai meninggal ya Bang. Maksudnya apa nggak ngerti? Masa tenang tidak ada pengaruhnya Bung Refli. Oke, tetapi kan bisa berpengaruh terhadap chaosnya pemilu. Kalau misalnya lembaga survei mengatakan satu menang satu kalah. It happens di dalam presidential election kan. Ada lembaga survei yang memenangkan Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo kemarin itu kan. Kemudian terus suarakan kebenaran, RH keren cadas, Lombok hadir dan nyimak. Makasih ya. Assalamualaikum Pak Refli, Taiwan hadir. Terima kasih Taiwan ya. Makan kemplang campur tempoyak, kayaknya lemak nian. Apa nih Ustadz masjid ini. Kemudian lembaga survei atau lembaga sulap ya. Ya itu kata-kata dari Babe Ridwan Saidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima arwahnya ya. Dia mengatakan Refli saya lebih percaya tukang sulap dibandingkan tukang survei. Itu kata-kata Babe Ridwan Saidi yang kita rindu ya. Kita kehilangan tokoh yang luar biasa. Cerdas, tajam tapi menghibur juga sekaligus. Lagi Indonesia ketinggalan 10 langkah dari negara-negara Asia Pasifik setelah Presiden Vietnam yang mundur dari jabatan presiden. Kemarin PM New Zealand Jacinda Ardern memutuskan mundur. Pak Jokowi kapan? Beda ya. Di Indonesia udah jelas-jelas salah saja orang nggak mundur. Jadi tradisi Indonesia memang agak berbeda. Kemudian harusnya ada tulisan ngakak soalnya cuma lip service. Tuh Bawaslu ya cuma lip service. Lembaga survei si Gundul jelas tidak independen dan terkesan seperti tim sukses. Nggak ngerti siapa nih si Gundul maksudnya. Kemudian no Wakanda Indonesia yes. Jangan ada lagi survei, weleh di rezim ini semua serba terbalik dan pasti pura-pura amanah. Surveinya si Botak selalu Pak Anies yang menurun. Si Botak itu siapa? Nggak ngerti saya. Kemudian Jakarta Timur hadir. Semoga Bung Refli selalu sehat dan berkah. Amin. Keren cadas. Bubarkan aja. Lembaga survei bocil, botak licin. MNC itu tindak tegas. Masa partai pecundang surveinya naik terus? Oke. Itu KPU banyak curang pemilu, kenapa didiemin aja? Oke. Kemudian
Lombok hadir, Pans Bang RH dari dulu, semangat. Ya, terima kasih ya. Pemimpin di sini mana mau mundur meskipun rakyat sudah banyak yang kecewa. Sudah rasain terlalu nikmat duniawi, malah yang mau kritik harus kriminalisasi, terlalu. Oke. Muncul lagi nih, Bang Refli Enyong Wong Tegal, Brebes, warga NU Tulen, KTA kita siap Jateng kandang banteng Enyong dukung Anies ya. Mestinya tugas media massa yang tetap menjaga integritas melakukan investigasi reporting masalah kriminal lembaga survei. Ya, sahabat era sekalian, ya memang tidak mudah ya melakukan investigasi reporting selain membutuhkan waktu, tenaga dan juga finansial. Sekarang kecenderungannya memang instan ya. Bahkan misalnya pendapat-pendapat saya itu tidak perlu lagi di crossing check, langsung saja diambil dari video-video saya ya. Jadi ketika video-video saya sudah dimuat, maka mereka tinggal mengutip dari video-video tersebut saja. Nah, ini yang ya resiko juga ya memang, karena ya itu ketika dia dipublikasikan sudah milik publik. Oke. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan pemilu kita ini akan lebih baik, terutama ya menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah dan membawa kita kepada kehidupan yang akan jauh lebih baik pula. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.